Siapa sekarang yang dalam keadaan susah tetap aktif berbuat baik dan aktif berdoa. Dan enggak ngeluh. Ini kasus yang saya temui di masyarakat, dalam keadaan susah, kebaikannya berkurang, keluhannya bertambah. Ini yang saya sampaikan kira-kira terjadi atau enggak terjadi ini? Ketika dalam keadaan susah, kebaikannya berkurang, keluhannya bertambah. Seharusnya bagaimana? Kebaikannya bertambah dan tidak mengeluh, tapi melakukan satu hal, yaitu minta alias berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikannya nambah. Terus istiqomah berbuat baik. Setelah itu enggak ngeluh, doa. Nah sekarang banyak orang yang gagal mendapatkan hasil, oh saya udah doa loh, ya tapi kebaikanmu enggak nambah. Oh saya udah doa, tapi keluh kesahmu jalan terus. Maka kalau mau mencontoh, ya totalitas dicontoh seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Enggak ngeluh. Setelah itu punya harga diri. Ya punya harga diri, izzah, iffah, aziz. Enggak kemudian merendahkan diri. Setelah itu doa, minta sama Allah Ta'ala. Doanya itu dengan kalimat yang sungguh-sungguh. Ini betul ya Allah, butuh banget ini. Ya Allah aku butuh banget, sungguh ya Allah aku butuh banget. Dan doanya sambil bersandar di bawah pohon. Nah itu menggambarkan juga orang berdoa itu habis sholat, sudah waktunya berdoa memang, tempatnya berdoa, habis sholat, habis baca Al-Quran, itu memang tempatnya berdoa. Tapi jangan ketika kamu tidak lagi sholat, kamu enggak berdoa. Ini kadang-kadang ini mbak-mbak yang lagi menstruasi itu, ditanya kenapa doanya berkurang, lagi halangan. Jadi menstruasi itu menghalangi doa katanya. Ini kan kesalahan yang luar biasa. Ada mas-mas ditanya, kenapa kamu kok kurang berdoa, lagi enggak sholat? Mens mas, aku memang men. Laki kan men ya. Aku memang men, tapi aku enggak mens. Aku memang men, tapi aku enggak mens. Maksudnya nanti nunggu waktunya sholat, nanti kalau habis sholat baru doa. Jadi doamu nunggu nanti. Doamu nunggu nanti. Kalau sekarang butuhnya, kenapa doanya nunggu nanti? Sekarang doa, nanti juga doa. Tapi kan saya belum di masjid, enggak harus di masjid. Kadang-kadang ketika di tengah bis itu lebih kabul. Dibanding kamu di masjid tapi ngelamun gitu ya. Ya di masjid tapi ternyata menggunakan pakaian yang haram. Naudzubillah min dzalik. Masjid tempat terkabulnya doa, tapi bukan berarti kalau di luar masjid enggak kabul. Nabi Musa alaihissalam di bawah pohon. Ya di bawah pohon, senden, bersandar. Tapi angkat tangan. Namanya sungguh-sungguh, ngemis kok. Masa orang ngemis gagah gini? Ini gak jelas. Oh minta sama Allah kok begini kok. Ya Allah, saya minta diampuni ya Allah. Kan kurang cetok. Harusnya kan Allahumma ya Allah. Nah ini kan dilihat malaikat bentuknya kan ajib gitu ya. Bentuk orang sungguh-sungguh ngemis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengiba, memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa alaihissalam menunjukkan gestur tubuh orang minta. Nah di situ juga ada pelajaran, kamu kalau minta dalam keadaan lapar itu lebih kabul. Makanya kalau orang lagi berpuasa itu ya, saat berbuka itu kan waktu terkabulnya doa. Waktu terkabulnya doa. Ketika berpuasa dari pagi sampai mau maghrib itu, dari mulai subuh ya sampai mau maghrib, itu detik-detik terkabulnya doa sepanjang siang. Karena apa? Lapar. Karena lapar. Jadi lapar ini memang punya kekuatan. Karena itu wasta'inu bis sabri wassalah. Ambillah pertolongan dari Allah, dapatkan pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu apa? Menurut ahli tafsir di antara arti sabar di situ adalah dengan lapar berpuasa, poso. Dengan berpuasa. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan.
Ya Allah aku butuh. Hasilnya apa? Suara doa Nabi Musa ini diperdengarkan oleh Allah Ta'ala kepada dua wanita tadi yang lagi ditolong. Nyampe. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dengar itu. Dua perempuan tadi dengar. Nah karena yang dengar ini juga wanita solihah paham. Kelihatannya lapar nih. Coba kalau yang dengar kurang solihah. Masya Allah fasih ya doanya gitu ya. Enggak paham maksudnya luwe dul gitu ya. Laper ini, bukan bab fasih, bukan suara merdu. Ya Allah soleh banget ya, habis nolong baca doa gitu. Bukan masalah itu, ini paham isyarat. Ya paham isyarat, oh ini lagi lapar, lagi butuh ditolong. Nabi Musa juga paham, ini perempuan, masa mau minta sama perempuan. Harga diri bro, gagah. Tapi masih nyawa aman. Kalau nyawa nggak aman ya harus betul-betul minta. Minta ke Allah Ta'ala, tapi sama Allah disampaikan ke perempuan tadi. Dan perempuan itu ternyata wanita-wanita yang sholihah. Ya pulang cerita sama bapaknya atau ya, Pak itu ada hamba Allah yang soleh itu tadi nolong saya, nolong kami. Bapaknya ya paham, balas budi. Bapaknya paham balas budi. Ya udah nak, undang ke rumah, undang makan. Masya Allah. Jadi masalah nomor satu yang paling penting nyawa diselamatkan dengan makan, diselesaikan sama Allah Ta'ala langsung diundang makan. Dan tidak nanggung-nanggung yang undang makan Nabi Syuaib alaihi salam. Terlepas ada khilaf ulama siapa Syuaib yang dimaksud. Ya, siapa Syuaib yang dimaksud. Diundang makan. Seneng Nabi Musa, enggak kemudian gengsi. Terus enggak mengatakan, oh maaf loh ya, saya enggak butuh balasan. Iki ra cetha iki. Kamu tuh kalau berbuat baik, ada orang yang kemudian membalas dengan kebaikan, ya kamu terima. Kalau butuh diterima, begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya kalau butuh diterima, kalau enggak butuh, terima. Nanti kamu serahkan pada orang yang lebih butuh. Karena kadang-kadang ya kita itu diberi, kita enggak butuh, orang lain butuh. Sementara orang lain enggak mungkin dikasih sama orang itu. Orang itu maunya ngasih ke kita. Nah kita kan tahu yang butuh siapa. Ya kita terima kemudian bagilah lagi. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat tawaran diundang ke rumah, senang. Berangkat. Tapi yang namanya soleh kok. Namanya soleh yang ngomong, maaf ya, saya jalan di depan, kalian di belakang. Ini rada aneh ya, penunjuk jalannya di belakang. Guide-nya di belakang. Kenapa guide-nya di belakang? Karena Nabi Musa enggak mau nanti kemudian kok lihat perempuan jalan di depan di sawang. Nah, awakmu kan silakan Mbak jalan duluan kalau di sawang. Awakmu itu. Kita-kita ini, silakan Mbak jalan duluan sama lapar sama nyawang, Masya Allah, Masya Allah. Nabi Musa nggak mau pandangannya ke perempuan, nggak mau. Silakan jalan di belakang. Terus gimana nanti mengarahkan ke rumah? Ya kalau mau belok kanan lempar aja batu ke kanan, belok kiri lempar batu ke kiri. Bahkan suaranya pun tidak boleh disuarakan. Maka di situ sebagian ahli tafsir mengatakan ini salah satu dalil bahwasannya suara wanita adalah aurat, kecuali ketika daruroh. Ya ketika darurat. Ada kan yang suara wanita aurat ya. Kalau kita kan suaranya bukan aurat kecuali yang jadi aurat. Yang gimana? Ya nyanyi mbak, cintalah. Aurat kuwi mbok rungokno. Nafsu syahwatmu bergejolak ngeri ya. Itu aurat yang begitu. Kalau yang normal-normal ya normal ya, normal. Lanjut. Apa yang dilanjut? Normal ya. Orang kelingan aurat kayak gitu. Nah ini sampai di rumah, ya sampai di rumah diundang makan, dikasih makan enak, diajak ngobrol. Ditanya dari mana dan lain sebagainya. Langsung dipek mantu. Masya Allah. Ini pelajaran buat bapak-bapak ya, bapak-bapak. Kalau ada calon menantu ganteng soleh,
Udah jangan kamu tanya pekerjaannya apa. Ini jelas Nabi Musa pengangguran ini. Jelas Nabi Musa pengangguran. Betul? Tapi kan mau kerja, sifat baiknya ada, amanah, pek mantu. Udah mau enggak kamu? Saya pek mantu. Maharnya kamu kerja sama saya. Oh siap. Siap. Insya Allah ini buat bapak-bapak yang punya anak perempuan ya. Laki-laki soleh itu mahal. Larang lah, masih larang. Karena apa? Perempuan itu jauh lebih banyak dari laki-laki. Makanya laki-laki itu mahal. Apalagi yang soleh. Makanya kalau kamu lihat ada pria yang soleh, jangan nunggu dilamar. Lamaran buat anakmu. Loh serius itu. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melamar para sahabat untuk menikah dengan Sayyidatuna Hafsah. Sampai akhirnya semua nolak, jangan, kelihatannya mau dilamar sama Nabi Muhammad SAW. Ditawar loh. Ada orang bilang pamali. Masa anak perempuan ditawar-tawarkan? Loh, itu bukan ditawarkan, dicarikan jodoh yang soleh. Kalau udah ketemu, nah nanti dikasih tahu laki-laki tadi, tolong ke rumah ya, lamar anak saya. Paham ya? Tapi itu cuma prosedur saja. Udah aku terima kok lamaranmu. Asik enggak kalau ada calon mertua begitu? Pengen punya yang seperti itu? Qabul insyaallah. Iya, yang begini-begini kan layak didoakan ya. Kita kalau suka mendoakan orang lain nanti kita akan dapat yang sama. Amin. Paham? Kok mesam-mesem kamu?